Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep dan Ibu Anissa. Ya, hari ini kita bakal melanjutkan presentasi terakhir dari tiap kelompok penyaji, yaitu mengenai NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak. Sama-sama juga Bu Anissa. Bu Amiti. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya boleh langsung diambil oleh kelompok penyaji. Silakan kepada kelompok penyaji, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak. Lanjut. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sanisa Mantiri, lalu ada Ella Suryaningsi, lalu ada Januar Sulistyo Wibowo, dan Tri Aji Saputra. Lanjut. Pertama, pengertian NPWP. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian nomor pokok wajib pajak atau yang lebih dikenal dengan NPWP terdapat dalam pasal 1 ayat 6 yang memberikan pengertian bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Wirawan, NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Lanjut. Pengertian wajib pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2, yang mana disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suwandi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum, pendaftaran, dan penerimaan NPWP. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 PMK 03 2012 tentang jangka waktu terhadap pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha warna pajak. Selanjutnya, prosedur pembuatan NPWP. Tata cara pendaftaran wajib pajak secara elektronik. Yang pertama, wajib pajak membuat akun pada web, yaitu erek.pajak.go.id. Lanjutkan dengan mengisi formulir Belum ada suaranya. Apa sudah terdengar? Sudah. Oke, saya lanjut ya.
Dalam waktu 14 hari kerja, KPP akan menerima dokumen tersebut. Apabila belum diterima, maka pemohon tersebut dianggap tidak ada. Selanjutnya, setelah KPP menerima dokumen, maka KPP akan menerbitkan bukti penerima surat BPS. Maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan BPS. KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar. Selanjutnya, kartu NPWP dan SKT selanjutnya akan disampaikan kepada wajib pajak melalui pos dengan alamat yang tertera pada dokumen yang diterima KPP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kewajiban memperoleh NPWP. Yang pertama, ada wanita kawin yang dikenakan pajak, namun secara terpisah yang didasarkan kepada perjanjian pemisahan harta yang berdasarkan kepada keputusan hakim yang dikehendaki secara tertulis. Yang kedua, tertentu yang tentunya ini memiliki tempat dalam menjalankan usaha tersebut di berbagai tempat. Lalu yang ketiga, ada wajib pajak bagi orang pribadi, namun yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jika dalam jangka waktu di 1 bulan memperoleh penghasilan yang besar, yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. Yang keempat, ada wajib pajak bagi orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP. Selanjutnya ada jangka waktu pendaftaran NPWP. Yang pertama ada wajib pajak bagi orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Wajib ini mendaftarkan dirinya paling lambat yaitu 1 bulan setelah usaha tersebut dijalankan. Yang kedua, wajib pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki dan tidak menjalankan usaha. Apabila dari PTKP setahun dan wajib untuk mendaftarkan dirinya paling lambat itu di akhir bulan berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini mengenai fungsi NPWP. Ada 6 fungsi. Yang pertama, NPWP digunakan untuk memberikan pengenal atau sebagai identitas dari wajib pajak. Yang kedua, NPWP diperoleh karena sebagai syarat pembuatan dokumen penting yang nantinya akan diajukan ke kantor pajak. Yang ketiga, sebagai syarat untuk berbagai transaksi keuangan. Misalnya ada melakukan transaksi keuangan ke bank yang diperlukan NPWP sebagai syarat penting. Yang keempat, sebagai alat pemantau pajak. Hal ini dimaksud agar pemberi NPWP hanya sekali dan tidak banyak seperti itu. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengendalian perpajakan. Bisa di next. Hubungan antara NPWP dengan UMKM. Terdapat korelasi antara pengusaha UMKM dengan NPWP. Korelasinya adalah kewajiban membayar pajak dari pengusaha UMKM perlu diimplementasikan karena usaha dari UMKM biasanya memiliki nilai ekonomis yang sangat melimpah ruah. Oleh karenanya, dengan nilai tersebut, barang atau produk yang cukup melimpah dapat memberikan satu keuntungan dan hal itu bisa didapatkan dengan memberikan NPWP atau NPWP sebagai penyambung antara UMKM dengan transaksi di dalamnya. Bisa di next. Kebutuhan dalam mempunyai NPWP. Ada 4 kebutuhan. Yang pertama, mempermudah masyarakat Indonesia dalam membayar zakat mal senilai 2,5% dari penghasilan. Hal ini tercantum pula di dalam PPh pasal 21. Yang kedua, individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan potongan pajak penghasilan. Misalnya seorang pejabat negara akan dikenakan potongan PPh pasal 21 yang sangat tinggi sebesar 20% atau lebih. Yang ketiga, individu yang belanja barang di luar negeri akan dikenakan PPh pasal 21 dan hal ini dikenakan senilai 50 US dollar Amerika. Dan yang terakhir, akan dipersulit ketika wajib pajak mengunjungi negara tetangga sebab pada tahun 2011 Dirjen Imigrasi telah memberikan ketentuan bahwasanya saat
bepergian ke luar negeri harus sudah mempunyai NPWP sebagai salah satu syarat dalam bepergian. Bisa di next. Penghapusan NPWP. Ketika kita berbicara mengenai NPWP, tentunya ada penghapusan sekiranya wajib pajak sudah tidak sesuai lagi dengan hal ini. Yang pertama, permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak mempunyai persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, wajib pajak mengalami likuidasi yang disebabkan oleh berhentinya usaha. Dan yang ketiga, adanya arahan dari Dirjen Pajak yang menganggap NPWP dari wajib pajak sudah tidak mempunyai unsur persyaratan objektif dan subjektif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa di next. Oke, terdapat contoh kasus NPWP. Kasusnya adalah ketika Komisaris PT Indo Prima Pharma bernama Ariandi memiliki urusan dengan hukum setelah menyalahgunakan NPWP dan NPKP dengan latar belakangnya karena Ariandi menerbitkan faktur pajak secara tidak sah berdasarkan perolehan pesanan yang diterimanya dari berbagai perusahaan faktur pajak dengan timbal balik adalah mendapatkan sejumlah uang. Atas perbuatannya tersebut, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar lebih dan majelis hakim memvonis dengan ketentuan sebagai berikut. Terdakwa melanggar pasal 39 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kesehatan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan ia juga dikenakan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 2,1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Di next, oke. Sekian. Dan terima kasih yang kami telah sampaikan atas presentasi kami pada siang hari ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan ilmu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah memaparkan materinya mengenai NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak. Oke, selanjutnya bakalan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan kepada para mahasiswa bagi yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, sudah ada 3 penanya. Boleh untuk yang pertama kepada Saudara Farhan Hafiz untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, mengapa NPWP ini sangat penting diperoleh oleh wajib pajak? Dan jika tidak diperoleh, apa dampaknya? Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Selanjutnya untuk Saudari Arini, silakan dipaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Saudari Moderator. Izin bertanya kepada kelompok penyaji terkait penjelasan mengenai NPWP. Apabila si wajib pajak ini sudah memiliki pekerjaan dan sudah memiliki NPWP atas pekerjaannya tersebut, tetapi dalam suatu si wajib pajak ini dia beralih pekerjaan. Nah, apakah NPWP yang sudah dibuat sebelumnya bisa digunakan di pekerjaan yang baru atau dia harus membuat baru atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Arini atas pertanyaannya. Untuk yang terakhir, pertanyaannya dari saya sendiri, yaitu seperti ini. Sekarang kan NPWP itu sudah terintegrasi dengan NIK atau nomor induk kependudukan ya. Nah, bagi semua orang ibaratnya itu sudah menjadi wajib pajak, tinggal penentuan syarat-syarat wajib pajaknya. Nah, menurut kelompok penyaji sendiri, apa sih plus minus dari NPWP yang terintegrasi dengan NIK dan juga gimana caranya untuk mengatasi
poin-poin minus daripada NPWP yang terintegrasi dengan NIK itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Saudara Farhan, Saudari Arini, dan Saudari Yeni. Saya izin menjawab dari pertanyaan Saudara Farhan, lalu nanti teman-teman saya akan lanjutkan. Mengapa begitu penting adanya NPWP dan juga jika tidak diperoleh apa dampaknya. Jadi seperti ini. Yang telah kami tadi paparkan di slide PPT, bahwasannya NPWP ini sangat penting diperoleh karena NPWP ini salah satu alat untuk alat atau sebagai dasar ketika kita sebagai wajib pajak ingin melakukan transaksi keuangan atau ingin melakukan berbagai hal-hal yang berurusan dengan instansi pemerintah, maka diperlukanlah NPWP. Maka dari itu, sudah selayaknya dan seharusnya wajib pajak ya sudah berumur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh NPWP dan mengajukannya ke kantor pajak terdekat karena memang sangat begitu pentingnya untuk memperoleh NPWP dan dampaknya adalah ketika seorang wajib pajak tidak memperoleh NPWP maka dia akan kesulitan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan maupun ketika dia ingin melakukan sesuatu hal gitu kan karena ya kita tahu NPWP ini menjadi hal penting banget gitu dalam urusan kehidupan kita sehari-hari jadi sangat penting dan yang paling utamanya adalah kalau tidak kita menggunakan NPWP maka ditakutkannya kita juga akan kesulitan untuk menerima sesuatu hal yang ingin kita peroleh. Misalnya contoh dari bank itu kan kalau kita ingin melakukan transaksi keuangan pasti ada namanya yang kita dapatkan dari bank itu. Maka NPWP ini sangat penting dalam urusan pembuatan transaksi keuangan dan lain sebagainya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aji atas jawabannya. Bagaimana Saudara Januar maksudnya Farhan, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah sudah bisa dijawab? Belum ada suaranya. Coba ngomong ulang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Yeni terkait integrasi NIK dengan NPWP. Kebijakan terbaru terkait UU HPP yang mana salah satu poin yaitu pergantian NPWP dengan NIK. Kebijakan yang dibuat ini tentu memberikan sisi positif, yaitu untuk lebih menyederhanakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan publik dengan hanya menggunakan nomor identitas yaitu NIK. Selanjutnya ialah masyarakat akan semakin lebih dipermudah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak terhadap administrasi perpajakan karena tidak perlu lagi membuat NPWP. Namun perlu digarisbawahi dalam hal ini ialah tidak semua pengguna NIK harus membayar pajak. Yang telah menjadi seorang wajib pajak ialah NIK yang telah terverifikasi atau telah diaktifasi. Dan sisi positif selanjutnya ialah Ditjen Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pelacakan dan pemungutan pajaknya. Sisi minusnya yaitu dari kebijakan tersebut, yang pertama tentu masih banyak masyarakat yang belum paham akan perubahan dari NPWP menjadi terintegrasi dengan NIK, sehingga melahirkan pandangan-pandangan atau tafsiran yang menyimpang dari masyarakat. Serta dengan hanya menggunakan satu nomor identitas, yaitu NIK akan lebih mempermudah dan membuka secara jelas apa saja jejak transaksi dan keterbukaan data. Hal ini tentu sangat berbahaya jika NIK disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu hal ini diperlukan suatu cara untuk mengatasi sisi minus tersebut dengan melakukan pengawasan yang lebih masif dan terarah, memberikan tingkat keamanan yang kuat bagi setiap NIK, baik yang belum atau telah teraktivasi.
dan perlu adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, tentunya dengan Dijen Pajak dalam mendukung program dari kebijakan tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Januar atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas jawabannya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir nih dari Saudari Arini, apakah kelompok penyaji sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Iya, moderator izin menjawab, tapi sebelumnya saya izin off cam ya moderator karena jaringannya tidak stabil. Iya, baik. Dipersilakan untuk menjawab. Iya, terkait pertanyaan hari ini mengenai bisa atau tidak NPWP ini digunakan di pekerjaan baru gitu ya. Nah, menurut kelompok kami ya bisa digunakan gitu. Jadi nggak usah buat baru lagi karena NPWP ini digunakan walaupun udah memiliki pekerjaan baru jadi bisa gitu. Nah, nantinya itu hanya perlu melapor aja ke KPP setempat terkait perubahan atas pekerjaannya aja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ella atas jawabannya. Bagaimana Saudari Arini? Apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih Saudara Arini. Oke, untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak? Apakah ada teman-teman? Cukup, Yan. Oh, cukup. Baik, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai materi kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini presentasi dari kelompok 9 terkait NPWP dan kegunaannya bagi wajib pajak. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak diskusi dan mengikuti diskusinya pada hari ini. Kita akhirin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.